Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Istizahra Tajuddin, bisa dipanggil Nadia. Saya dari kelas BC 233. Saya akan membawakan dakwah yang berjudul bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Perlu kita ketahui, sebagian dari kebanyakan orang bahagia itu adalah ketika kita mencapai kekayaan, jabatan, kepopularitasan. Tapi mengapa masih banyak orang yang telah mencapai hal tersebut masih menderita atau tidak bahagia? Jadi sebenarnya bahagia itu seperti apa? Bisa kita lihat dari gambar di samping, ketika pemain bola mencetak gol ke gawang lawan, dapat terlihat ekspresi bahagia yang berbeda-beda, seperti ada yang saling merangkul, berteriak histeris, dan sujud, bahkan ada yang sujud syukur di tengah lapangan hijau. Seperti yang kita ketahui, agama adalah landasan atau fundament, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 251. Hati yang sakit adalah hati yang tidak memiliki kriteria. Jika hati enggan atau menghindari dari makanan yang sehat, malah sebaliknya hati beralih ke makanan yang tidak sehat, berarti hati itu rusak. Ia tidak mau contohnya juga dia tidak mau makan obat, menghindari dari obat yang bisa menyembuhkan seperti Al-Quran, berarti hati itu pun sakit. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Adapun fungsi hati untuk mengkrifatkan kepada Allah, mencintai Allah, rindu pada Allah, dan kembali kepada Allah. Sekiranya manusia mengetahui segala sesuatu tetapi tidak mengkrifah kepada Allah sebagai Tuhannya, maka bernilai sama saja dengan orang yang tidak mengetahuinya sama sekali. Demikian juga seandainya manusia mendapatkan bagian-bagian dunia, kenikmatan dunia dan syahwat dunia, tetapi tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, tidak rindu kepada Allah, dan tidak nikmat kepada Allah, tidak berkhidmat kepada Allah, maka manusia tidak dapat menikmati kesenangan dan kebahagiaan. Sekiranya hati manusia itu bahkan kosong, tidak mendapatkan semua itu, maka kehidupan dunia akan menjadi siksa dia. Yang perlu kita ketahui, ada beberapa faktor yang menyebabkan hati manusia itu menjadi sakit. Yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, yaitu dengan kata lain dapat dikatakan beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia itu sehingga fungsi hati terganggu dan menjadi tidak normal alias sakit. Untuk menjawab persoalan hati mengapa bisa hati manusia sakit, kita dapat menelusuri dalam kitab Tib Al-Qulub. Di antaranya adalah yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tanni atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat, syabbu atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat menjamin kebahagiaan umat manusia. Kunci beragama adalah berada pada fitrah manusia. Fitrah itu suatu yang melekat dalam diri manusia dan tidak menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman, berada dalam konsep teologi Islam, teologi tertentu yang sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam
teologi Islam seperti yang telah saya jelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas kita sebagai manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hati hingga kembali kepada Allah. Adapun Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-Rum surah ke-30 ayat 30. Memperdalam ilmu agama, kita dapat memberikan rasa tujuan hidup dan kebahagiaan melalui praktek keagamaan, nilai-nilai etika, serta koneksi dengan sesuatu yang lebih tinggi. Namun setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan ada banyak faktor lain yang turut berperan dalam mencapai kebahagiaan, termasuk hubungan sosial, kesehatan mental, dan pencapaian pribadi. Maka dapat kita simpulkan bagaimana agama menjamin kebahagiaan itu dengan kita memiliki ilmu agama. Kita dapat lebih dekat dengan pencipta, sehingga ketika kita tertimpa masalah, kita dapat lebih kuat dalam menghadapi semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.